Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika UIK Bogor dan juga pemirsa UIK TV dimanapun berada. Alhamdulillah, saya doakan semoga semuanya sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas satu tema yang paling penting, yaitu wakaf. Wakaf juga disebut dengan sedekah jariah, yaitu sedekah yang manfaatnya kita ambil walaupun kita sudah meninggal dunia. Wakaf bukan sedekah biasa, tetapi wakaf adalah sedekah yang jariah, sedekah yang mengalir terus-terusan walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnul adam in qata amalahu ila min salas. Apabila meninggal dunia anak Adam atau manusia, putus semua amalnya kecuali 3 hal. Ya, apa itu? Pertama adalah min sedekatin jariyatin, yaitu daripada sedekah jariah atau wakaf. Yang kedua adalah min ilmin yuntafa'u bih, daripada ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan orang dan membawa manfaat bagi orang yang mengamalkan. Dan yang ketiga adalah waladin sholih yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah 3 amalan yang kita andalkan, ya, yang kita andalkan dalam kehidupan kita, yang kita usahakan betul untuk menciptakannya sebagai investasi kita nanti di akhirat. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia kan putus pahala puasa kita, tidak ada lagi karena kita sudah tidak berpuasa, sudah meninggal dunia. Pahala sholat kita apalagi tidak ada, ya, karena kita sudah tidak bisa lagi sholat, gitu ya. Pahala bantu orang dan lain sebagainya. Tetapi 3 hal ini yang terus, ya. Jadi pahalanya terus mengalir. Pertama tadi wakaf. Ya. Wakaf ini Masya Allah, luar biasa. Pemirsa sekalian, dahulu pada abad ke-17 di Turki itu, orang hidup dari mulai lahir sampai dia meninggal, dia berurusan dengan wakaf. Misalnya, dia lahir di rumah sakit wakaf. Lalu kemudian dia dapat susu dari hasil investasi wakaf. Lalu dia di ayunan wakaf. Lalu dia sekolah di sekolah wakaf. Bekerja dia di lembaga wakaf. Lalu kemudian dia wafat di kuburan wakaf. Bayangkan. Dari mulai dia lahir sampai dia wafat, wakaf. Kenapa? Karena wakaf begitu maraknya di Turki pada saat itu. Nah, inilah kebangkitan ekonomi yang harus kita gerakkan lewat wakaf, karena dulu sudah dipraktekkan di Turki. Ya, apalagi misalnya wakaf uang yang sekarang lagi kita galakkan. Ya. Wakaf uang sekarang yang sudah dijalankan, itu kita sudah bisa membangun retina center di rumah sakit mata. Ya, kita sudah bisa bangun glaukoma center di rumah sakit mata yang dibangun dari hasil wakaf. Rumah sakit wakaf mata pertama di Indonesia. Bayangkan. Ya. Akan berapa banyak orang yang tertolong. Akan berapa banyak orang-orang yang tidak bisa melihat kembali melihat. Ya, lewat operasi-operasi mata yang dilaksanakan di rumah sakit wakaf ini. Itulah luar biasanya manfaat wakaf itu. Oleh karena itu, mari kita berwakaf. Ya, mari kita berwakaf. Persoalannya kan wakaf itu kita mesti kaya. Ya, kan wakaf itu mesti kita wakafkan 1 hektar, setengah hektar tanah. Kan kalau kita berwakaf mesti punya bangunan. Ya tidak. Itu persepsi yang keliru. Ya. Wakaf itu persoalan niat, bukan persoalan uang. Ya. Persoalan niat. Ya. Ini contoh saja di koperasi syariah yang saya sebagai ketua pengawas syariahnya, kita minta anggota koperasi kita berwakaf hanya Rp2.000 per minggu. Rp2.000. Itu pun bukan per hari, per minggu. Berarti sehari cuma 300 perak. Gak ada yang menolak, mereka berwakaf. Mereka senang Rp2.000 berwakaf. Tetapi karena manajemennya rapi, maka sampai saat ini sudah 3 tahun lebih kita kumpulkan dana wakaf ini, sekarang sudah terkumpul Rp20 miliar. Masya Allah. Ya, inilah kehebatan wakaf. Wakaf itu tidak harus orang-orang kaya saja. Orang-orang yang tidak kaya pun dia bisa berwakaf. Kenapa? Ini adalah persoalan niat, bukan persoalan saya punya uang atau tidak. Ya, bahkan ada yang menarik ini. Ya, di daerah pesisir selatan di Pulau Jawa ini,
ada tradisi masyarakat yang luar biasa ya di bidang wakafnya. Semiskin-miskinnya mereka ketika sebelum mereka meninggal, mereka berwakaf 1 batang pohon kelapa. Itu orang yang paling miskin di daerah itu. Bayangkan. Ya. Bagaimana yang lain? Mereka berlomba-lomba untuk berwakaf. Karena apa? Karena mereka tahu wakaf ini adalah untuk generasi mendatang. Ya. Nanti kan pertanyaannya kan kalau kita sudah mau meninggal, kalau kita mau meninggal ya misalnya, pertanyaannya kan adalah apa yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Ini. Ya. Itulah adalah wakaf kita. Tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kita. Ini luar biasa, double manfaatnya. Ya. Wakaf itu pertama untuk kita nanti investasi di akhirat, yang kedua untuk generasi mendatang. Ya, sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Bayangkan kalau tidak ada tanah wakaf, nanti tanah di dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang. Ya, sehingga nanti generasi berapa, nanti orang tidak bisa lagi beli tanah. Kenapa? Tanah sudah dikuasai semua sama orang-orang. Tapi dengan wakaf ini itu dijaga aset itu. Ya, sehingga orang masih bisa sekolah dengan baik, masih bisa kemudian berobat di rumah sakit yang wakaf ya. Kemudian nanti kalau kita bangun pasar wakaf, mereka bisa berdagang di pasar wakaf. Ya, seperti kejayaan wakaf di Turki pada abad ke-17. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, mari kita berwakaf. Untuk siapa? Untuk kita dan untuk generasi mendatang. Para pemirsa sekalian, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita menambah ketakwaan kita dan semoga kita terus istiqomah dalam menjalankan ibadah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.